Halo guys, balik lagi di IRW Channel. Jadi di sini gue Irwin ya sebagai content creator di YouTube. Gue pengen sharing satu hal sih terhadap pertanyaan yang sering gue dapat terkait emangnya bisa ya YouTuber pemula kayak gue yang masih ibaratnya 6.000 subscriber itu bisa menghasilkan uang dan bisa mencukupi kehidupan gue sehari-hari. Emangnya bisa? Kenapa nggak gue kerja kantoran aja? Kenapa gue nggak kerja di bank? Kenapa gue nggak kerja di tempat-tempat yang emang udah pasti menghasilkan uang? Dan ya di sini gue akan coba untuk menjelaskan atau ya bisa dibilang klarifikasi terhadap hal tersebut. Kenapa akhirnya gue memilih menjadi content creator di YouTube dan memilih full time bekerja di YouTube. Sekaligus di sini gue juga pengen ngasih tahu ya terkait berapa sih penghasilan dari YouTuber pemula kayak gue khususnya di subscriber yang baru 6.000 subscriber ya. Apakah itu gue udah bisa gajian di bulan pertama? Apakah gue udah bisa menghidupi kehidupan gue sehari-hari dengan gue bekerja di YouTube ini? Jadi kita lihat aja videonya sampai akhir ya guys ya. Ya gue mau ceritain sedikit dulu deh. Background gue ini, gue baru banget lulus kuliah 1 tahun yang lalu. Jadi tepat tahun 2017 akhir, itu bulan Agustus kalau nggak salah, gue lulus dari UI, Universitas Indonesia. Kemudian setelah itu gue bangun bisnis sendiri guys. Jadi bisnis sendirinya ini tuh ibaratnya ya nggak sendiri juga sih. Maksudnya gue jalan sama teman-teman gue berlima di dalam satu lingkup di kampus. Dan kemudian di sana gue dapet semacam suntikan dana lah dari kampus untuk menjalankan bisnis tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, gue kayak merasa diri gue tuh bukan berada di dalam bisnis tersebut. Jadi ya gue ngerasa nggak nyaman aja terkait pekerjaan yang gue jalani saat itu di pekerjaan itu ya terutama. Jadinya gue mencoba untuk mencari beberapa pekerjaan lain yang kira-kira emang cocok buat gue. Dan kebetulan ada pekerjaan yang ibaratnya kayak content creator juga. Jadi kayak nulis artikel bola gitu di website. Pokoknya intinya ada kayak semacam perusahaan dari Rusia yang ingin mengembangkan bisnisnya itu di Indonesia. Dan pada saat itu emang benar-benar baru banget ya. Mereka baru banget buka di Indonesia. Karena yang gue tahu mereka itu ada aplikasi yang emang khusus untuk negara Inggris, ada yang khusus untuk Spanyol, ada yang khusus untuk beberapa negara lainnya, tapi di Indonesia belum ada. Jadi akhirnya mereka coba untuk membuka kesempatan untuk khususnya mahasiswa UI sih pada saat itu ya, karena mereka emang nyebarin jarkoman terkait lowongan itu khusus di lingkup anak UI doang. Karena pada saat itu kalau nggak salah itu gue dapet jarkoman pekerjaan tersebut itu dari grup angkatan gue. Karena di grup angkatan gue atau di kampus gue atau di fakultas gue lah lebih tepatnya itu ada jurusan sastra Rusia guys. Jadi buat kalian yang belum tahu, gue itu kuliah di jurusan FIB atau Fakultas Ilmu Budaya. Dan di sana itu ada jurusan yang namanya sastra Rusia. Nah jurusan sastra Rusia inilah sumber di mana informasi tersebut disebar ya. Karena perusahaan asal Rusia itu ternyata emang kenal terhadap salah satu dosen dari sastra Rusia. Kemudian dosen tersebut ya nyebarin ke fakultas. Jadi sampailah informasi tersebut ke gue dan gue coba ngelamar di sana dan akhirnya keterima. Jadi yang keterima di sana anak UI kalau nggak salah ada 3. Jadi gue, teman gue ada sama dari jurusan lain juga ada. Jadi di sana kita bertiga kita coba untuk ngebangun ibaratnya ngebangun aplikasi itu benar-benar dari nol. Dari yang benar-benar nggak ada berita sama sekali dalam bahasa Indonesia sampai akhirnya kita bikin dalam bahasa Indonesia. Karena pekerjaan tersebut ya mengandalkan ini juga sih mengandalkan translate dari aplikasi luar. Jadi ibaratnya kita harus mentranslate bahasa atau berita yang ada di aplikasi luar negeri mereka. Kayak misalnya aplikasi Inggris itu harus gue translate ke bahasa Indonesia, kemudian gue jadiin berita di Indonesia di aplikasi berbahasa Indonesia. Nah, sekilas gue sampai di pertengahan 2018 dan ternyata gue dihubungi sama perusahaan tersebut kalau misalnya aplikasi tersebut udah nggak bisa berjalan lagi di Indonesia. Jadi ya aplikasi tersebut harus berhenti khususnya untuk bahasa Indonesia karena selama 1 tahun itu ternyata emang aplikasi tersebut ibaratnya sepi peminat gitu guys. Jadi
emang nggak ada apa ya, nggak ada yang download, nggak ada yang komen, nggak ada yang ya gue nggak ngerti lah. Ibaratnya gue itu kan tugasnya di sana itu cuma sebagai content creator ya. Jadi gue cuma nulis berita, bahkan nulis beritanya itu cukup banyak. Itu berkisar antara 20 sampai 40 berita per hari. Bayangin, itu banyak banget kan. Tapi ya balik lagi, dengan gue kerja kayak gitu, gue kerja sekeras itu, gaji yang gue dapat pun juga udah cukup lumayan menurut gue, di atas dari gaji rata-rata orang Indonesia pada saat itu ya. Gue nggak ngomongin yang sekarang. Karena ya udah setelah 1 tahun lah, udah intinya gue langsung skip aja. Setelah 1 tahun mereka memutuskan untuk berhenti di Indonesia, dan akhirnya gue dan teman-teman gue udah nggak kerja lagi di situ guys. Nah sampai di titik itulah gue akhirnya kayak apa ya, itu ibaratnya udah kayak berada di titik terendahnya gue lah jatuhnya. Ibaratnya gue udah tiba di saat yang tertinggi tingginya, tiba-tiba jatuh gitu aja. Itu pertengahan 2018 seingat gue. Dan bertepatan dengan pertengahan tahun 2018 itu pula channel YouTube gue punya dulu gue punya 2 channel YouTube. Channel ini, channel utama, sama satu lagi itu channel lirik lagu. Nah channel lirik lagu itu kan sebenarnya channel yang ilegal ya. Jadi channel yang ibaratnya nggak boleh lah karena masalah copyright dan lain-lain. Dan channel lirik lagu gue itu pada pertengahan 2018, setelah gue keluar dari perusahaan dari Rusia itu, channel YouTube gue juga ditutup. Kenapa channel YouTube gue bisa ditutup? Karena gue kena teguran hak cipta 3 kali guys. Jadi itu 3 kalinya itu benar-benar dari artisnya langsung ya. Jadi benar-benar ditegur dari artisnya langsung, diklaim hak cipta, copyright, dan gue kena. Jadinya kalau udah kena 3 kali teguran hak cipta ya udah, channel gue hilang. Dalam waktu 1 minggu diberi kesempatan, ternyata gue nggak bisa ngebalikin channel YouTube gue, dan ya udah jadinya hilang. Channel YouTube itu sebenarnya gue nggak kerja sendiri, gue kerja sama teman gue berdua. Dan ya udah secara otomatis gue kehilangan 2 pekerjaan yang bisa dibilang itu adalah pekerjaan yang sangat bisa menunjang hidup gue sampai saat itu, sampai 2018 pertengahan. Karena ya menurut gue itu udah bener-bener kayak impian semua orang banget lah, ibaratnya dengan gaji yang di atas rata-rata, terus gue bisa kerja dengan passionnya gue, karena gue kan emang passion banget di bidang bola ya terutama. Jadi gue pastinya suka banget kerjain hal tersebut, walaupun emang kerjanya tuh bener-bener mati-matian banget. Sampai 40 berita per hari, gue kerja tuh 7 jam. Kadang bahkan kerjaan gue tuh dari jam 3 sore itu sampai jam 2 pagi itu baru kelar. Jadinya sampai ya segitunya lah ibaratnya. Gue sampai begadang macam-macam. Itu pokoknya ibaratnya itu gue susah tapi gue seneng. Gimana ya ngungkapinnya ya, pekerjaan itu pekerjaan yang sulit tapi gue seneng jalaninnya karena itu adalah passion gue gitu guys. Jadi ya itu jadi nggak masalah, walaupun waktu ibaratnya waktu terasa sempit, tapi itu nggak masalah buat gue karena gue suka ngejalaninnya. Kemudian ya setelah masa suram itu selesai pertengahan 2018, itu gue jadi berpikir terkait ya gimana ya, gue dapat penghasilan pada saat itu akhirnya cuma dari bisnis gue, yang dimana bisnis gue ini adalah bisnis yang belum mendapatkan belum mendapatkan klien. Jadi ibaratnya kita itu berjalan cuma berdasarkan suntikan dana dari kampus, suntikan dana dari universitas. Jadinya ya begitu deh. Jadinya gajinya cuma ibaratnya ya udah dapat tiap bulan misalnya di bawah UMR, dan itu kita harus terima lagi, kita harus jalanin lagi. Karena gue berpikir juga gue ini kan udah umur 22 tahun ya saat itu ya, 22 tahun, 23 lah, 23 tahun gue udah umur segitu, tapi gue nggak bisa berkembang jauh gitu loh. Nah setelah gue sampai di titik itulah akhirnya gue berpikir untuk menghidupkan channel utama gue kembali. Jadi channel utama gue ini udah lama off. Terakhir itu gue cover lagu, bahkan subscribernya juga nggak nyampe 1000 ya. Karena kalau kalian tahu YouTube itu mengganti peraturan pada awal 2018, kita baru bisa menghasilkan uang atau memonetisasi video kita itu dengan syarat minimal 1000 subscriber dan juga 4000 waktu jam tonton. Nah 4000 waktu jam tonton ini bukan 4000 view ya, tapi 4000 menit, 4000 jam maksud gue. Total 240.000 menit. 240.000 menit yang kita dapat dari semua video yang udah ditonton sama subscriber atau viewers kita. Jadi itu benar-benar nggak mudah banget gitu loh.
Dan gue berpikir gimana ya caranya biar gue tuh bisa kerja sesuai dengan passion gue, terutama di YouTube. Jadi ya udah, akhirnya ada beberapa channel YouTube FIFA khususnya di luar negeri, terus juga ada CJM ya, ada channel CJM. Gue juga lihat banget pada saat subscriber masih 30.000, gue tontonin dia, dan gue kayak ngerasa, oh gue bisa nih bikin konten kayak gini. Apalagi gue punya PS4 juga kan di rumah, jadi sayang banget kalau misalnya gue cuma pakai itu buat refreshing doang. Kenapa nggak gue pakai buat kerja juga gitu kan? Dan ternyata akhirnya gue enjoy banget ngejalaninnya sampai saat ini, dan gue sangat berterima kasih kepada kalian. Ini juga udah sampai 6.000 subscribers ya saat ini. Gue bener-bener gak nyangka banget. Dan intinya, kita langsung ke intinya aja ya. Intinya adalah gue bikin video bulan November, terus ya gue terus upload video dengan harapan semoga subscribers gue nyampe 1.000 dan juga 4.000 jam tayang gue tembus ya. Dan akhirnya bisa pada saat itu akhir Desember gue tembus. Kemudian udah mulai ditinjau sama YouTube. Baru awal Januari itu gue dapat kabar kalau channel gue alhamdulillah disetujui monetisasinya oleh YouTube. Sebenarnya dulu channel gue itu udah monetize, tapi karena adanya peraturan baru itu jadinya ya mau nggak mau harus dicabut ya, atau di demonetize gitu loh. Jadi ya udah, gue udah nggak bisa ngasilin duit lagi dari sana. Makanya gue cuma bisa ngasilin duit dari channel gue yang lirik lagu itu, karena lirik lagu itu sebenarnya udah 50.000 subscribers loh. Jadi gue sebenarnya agak nyesek juga sih, tapi ya mau gimana, itu juga bukan hasil karya gue sendiri kan. Jadi ya udah, gue ikhlas aja. Itu juga udah bisa dibilang, tadi gue udah bilang ya kalau itu adalah titik terendah gue dalam hidup gue mungkin sejauh ini. Jadi ya udah, gue ikhlasin semuanya, dan akhirnya gue memulai lagi dari YouTube dengan channel utama gue, channel yang udah gue bikin dari tahun 2012, yang isinya dulu adalah konten-konten cover lagu dan segala macam. Akhirnya gue hapusin semuanya biar nggak kena copyright, dan gue memulai dengan channel FIFA di bulan November. Dan akhirnya ya udah, kita channel gue ditinjau ulang. Akhirnya Januari alhamdulillah bisa disetujuin monetisasinya guys. Dan ya, ini adalah akhir dari videonya. Gue bakal cerita juga berapa sih kira-kira pendapatan yang gue dapat dari awal monetisasi itu, awal Januari sampai akhir Februari ini ya. Ini kan tanggal 1 Maret, ini gue bakal upload tanggal 1 Maret. Jadi berapa sih kira-kira penghasilan gue? Apakah bulan Februari gue udah bisa gajian? Dan ternyata hasilnya adalah belum. Yap, bulan Januari itu gue belum bisa gajian sama sekali karena gue belum bilang juga tadi ya, sebenarnya channel gue ini dulu udah monetize ya, tadi gue udah kasih tahu. Dan dulu itu gue udah dapat penghasilan guys. Dulu itu YouTube gue itu udah dapat duit sekitar 300.000. Tapi 300.000-nya itu nggak bisa ditarik sama sekali guys, karena YouTube itu peraturannya adalah minimal itu 1,3 juta baru bisa ditarik ke rekening. Kalau belum 1,3 juta belum bisa ditarik ke rekening. Nah, gimana caranya proses supaya nanti setelah 1,3 juta itu bisa ditarik ke rekening kita? Jadi yang pertama itu adalah minimal kita harus punya pendapatan 100.000. Itu yang pertama banget. Kemudian nanti kalau udah punya pendapatan 100.000 pertama di YouTube, kita akan dikirimin pin AdSense Google gitu warna putih. Gue udah pernah dapat 2 bahkan di channel gue lirik sama channel utama gue ini. Itu gue udah dapat 2 surat dari Google-nya, tapi gue lupa taruh mana, nanti gue cari deh. Kemudian setelah kita dapat pinnya itu, pinnya dikonfirm, terus abis dikonfirm baru kita masukin nomor rekening bank kita, baru deh setelah itu semuanya di-accept, tinggal kita nunggu pendapatan kita sampai 1,3 juta baru kita bisa menerima uang tersebut. Dan ya tadi gue udah bilang ya, bulan Februari gue benar-benar belum dapat sama sekali. Mungkin nih kalian bisa lihat screenshotannya, itu masih sekitar 400 atau 500-an ribu lah gue dapet ya dari awal Januari sampai itu pendapatannya digabung sama yang sebelumnya ya, yang 300.000 itu. Jadi basically gue bulan Januari ke Februari itu cuma dapet sekitar 400 ribuan sampai 500 ribuan lah, gue lupa. Akan gue kasih screenshotannya ya. Dan kemudian Februari ini selesai, dan akhirnya ini kita udah tiba di awal Maret. Kemudian berapa kira-kira pendapatan gue di bulan Maret? Dan ternyata alhamdulillah pendapatan gue di bulan Maret ini udah bisa mencapai 1,3. Tepatnya 1,3 pas sih. Terakhir gue lihat itu 1,3 juta pas. Jadi alhamdulillah banget. Terima kasih buat kalian yang udah nontonin setiap video-video gue. Itu bener-bener sangat ibaratnya
ini adalah mata pencarian utama gue. Jadi kalian cukup nontonin video gue dengan nggak skip iklannya aja, itu juga udah cukup banget buat gue. Itu udah sangat mengapresiasi banget buat gue. Dan ya itu tadi udah gue kasih tahu ya penghasilan YouTube gue di bulan Februari berapa, dan nanti baru bisa diambil itu bulan Maret, pertengahan Maret tanggal 22 kalau nggak salah. Jadi ya itu dia. Mungkin intinya sih sebenarnya kira-kira bisa nggak sih menghidupi kehidupan kita sehari-hari? Bisa aja lah ya. 1,3 itu bisa untuk menghidupi kehidupan sehari-hari, itu bisa banget. Jadinya apalagi gue masih sendiri, jadi ya bisa banget. Dalam artian gue belum menikah ya. Jadi ya bisa banget lah untuk menghidupi kehidupan sehari-hari gue. Terutama gue udah kerjanya full nge-YouTube kan sekarang, jadi gue bakalan fokus buat bikin video di rumah. Gue nggak pergi kemana-mana, nggak butuh bensin, nggak butuh makan karena makan juga udah disediain di rumah. Jadinya ya udah, gue emang harus sudah fokus ke YouTube, dan gue berharap banget subscribers gue bisa terus naik, pendapatan gue juga bisa terus naik, supaya bisa menampilkan yang terbaik buat kalian juga nantinya. Oke guys, mungkin segitu aja dulu episode kali ini, sedikit curhat terkait channel gue. Mungkin ada tadi beberapa ngebahas sejarah tentang gue, ngebahas sejarah tentang channel ini, ngebahas sejarah tentang di YouTube itu pendapatannya berapa sih biasanya untuk YouTuber pemula. Kalau misalnya baru 1 bulan monetis sih gue yakin susah itu. Gue yakin susah. Ada mungkin beberapa yang emang langsung dapat pastinya, karena misalnya dia langsung viral videonya, itu pasti langsung dapat banyak uangnya. Tapi kalau misalnya kayak gua kan yang cuma ibaratnya view-nya ya ribuan, 1000 atau 500 sampai 1000 viewer lah awal-awal kan ya, itu udah lumayan ngebantu banget. Terutama sih sebenarnya watch time guys. Jadi watch time ini tuh benar-benar sangat menentukan banget berapa besarnya pendapatan kalian per video. Jadi ibaratnya kalau watch time kalian itu gede, ya pastinya kalian dapat bisa menaruh iklan di sana tuh juga lebih banyak. Jadinya makanya di video-video gitu kebanyakan di atas 10 menit ya, supaya bisa naruh beberapa jeda iklan yang bisa kalian tonton pastinya. Semoga kalian gak terganggu ya dengan iklan tersebut, karena ya balik lagi, iklan tersebut adalah suntikan dana buat gue untuk membuat konten-konten selanjutnya yang mungkin bisa menghibur untuk kalian juga. Dan oke guys, mungkin segitu aja dulu kali ya episode sih. Dan oke guys, mungkin segitu aja dulu ya penjelasan dari gue terkait gaji YouTuber pemula. Makasih sekali lagi buat semua yang udah nonton dari menit awal sampai menit ke 15 atau 16 atau 17, gue juga nggak tahu. Nanti sesuai editing gue aja berapa menitnya. Dan ya mungkin segitu aja dulu guys. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Selanjutnya nanti akan gue upload Karyan Mode MU lagi ya. See you guys on the next video. Goodbye. Thank you guys.